Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi nih bersama gua Ramadan Bayu Nur Rizky di channel Go Bye Bye. Seperti kita tahu pada umumnya ya, ketika kita mendengar kata Albert Einstein, yang terlintas di pikiran kita adalah orang jenius, berpengaruh, dan ilmuwan. Albert Einstein sendiri adalah ilmuwan yang sangat jenius. Tetapi orang tercerdas ini dikenal dengan sosok yang tidak menerima agama dan konsep ketuhanan. Namun, jangan salah guys, ada sebuah rahasia besar mengenai kekaguman Albert Einstein kepada agama Islam ketika mengetahui tentang Nabi Muhammad SAW. Albert Einstein merupakan seorang ilmuwan yang cukup kritis pada agama. Ia dikenal sebagai fisikawan teoritis yang terkenal berkat gagasannya mengenai konsep relativitas. Sepanjang karirnya, Albert Einstein kerap melibatkan Tuhan. Bahkan ada satu kutipan yang menarik dari Einstein. Perihal agama, kutipan itu berbunyi, ilmu tanpa agama buta, agama tanpa ilmu lumpuh. Kutipan dari Albert Einstein memberi arti bahwa ia punya pandangan tersendiri dengan agama. Sebagian orang akan sulit percaya bahwa Albert Einstein mempunyai rasa kagum kepada agama Islam. Albert Einstein bahkan pernah mengatakan bahwa baginya agama Islam itu merupakan agama yang jauh lebih sempurna dan logis jika harus dibandingkan dengan agama-agama lainnya. Islam tertulis dalam sebuah surat rahasia yang dituliskan pada Ayatullah Al-Uzma. Lewat surat Tuhan, Albert Einstein mengungkapkan ia tidak sepemikiran dengannya dan tidak menyukai klaim-klaim sang filsuf. Dalam surat tersebut, Albert Einstein jika mengatakan bahwa teori relativitas yang selama ini ia buat memang mengacu kepada ayat-ayat suci Al-Quran. Tidak hanya dari Al-Quran, Albert Einstein juga mengambil ilmu dari banyak hadis. Bukti lain yang menunjukkan bahwa Albert Einstein memang kagum pada agama Islam terlihat dari surat tersebut. Di dalamnya, Albert Einstein memanggil Ayatullah Al-Uzma pada setiap surat yang ia tulis dengan julukan Bro Roger the Senior. Fisik asli dari surat itu tidak dibocorkan sebab orang-orang selalu takut bahwa jika surat tersebut sampai ke tangan orang yang salah atau diterbitkan, maka akan terjadi kekacauan. Sehingga surat tersebut disimpan pada sebuah kotak penyimpanan di London. Bahwa Albert Einstein juga mengatakan bahwa formula yang digunakan untuk pembangkitan jasmani berbanding terbalik dengan formula yang selama ini dia kerjakan. Hal ini berangkat dari salah satu hadis yang disabdakan Rasulullah SAW. Adapun hadis yang menjadi sandarannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Alamah Majlisi tentang Miraj jasmani Rasulullah SAW. Ketika terangkat dari tanah, pakaian atau kaki Nabi menyentuh sebuah bejana berisi air yang menyebabkan air tumpah. Setelah Nabi kembali dari Miraj jasmani, setelah melalui berbagai zaman, beliau melihat air masih dalam keadaan tumpah di atas tanah. Albert Einstein melihat hadis tersebut sebagai khazanah keilmuan yang mahal harganya, karena menjelaskan kemampuan keilmuan para imam Syiah dan relativitas waktu. Menurut Albert Einstein, formula matematika kebangkitan jasmani berbanding terbalik dengan formula terkenal relativitas materi dan energi, yaitu E sama dengan mc2, atau jika dibalik M sama dengan E dibagi C2. Artinya, sekalipun badan kita berubah menjadi energi, ia dapat kembali berwujud semula hidup kembali. Yang dikumpulkan kembali, yang dimaksud adalah manusia akan berkumpul kembali di padang mahsyar setelah meninggal dunia. Penemuan Albert Einstein itu sejalan dengan manusia dibangkitkan kembali untuk dikumpulkan di padang mahsyar di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai padang mahsyar, yaitu pada hari ketika bumi itu diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Quran Surat Ibrahim ayat 48. Bukan hanya itu, selain Albert Einstein mengagumi agama Islam, Albert Einstein juga mengakui
kehebatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kita tahu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki akhlak umat di dunia, khususnya umat Islam. Tak hanya Islam, umat lainnya juga menghormati anak dari Abdullah tersebut karena memiliki pengaruh besar atas manusia di bumi. Ilmuwan terbesar abad 20 menurut penemuan teori relativitas tersebut, Rasulullah SAW memiliki pengaruh besar mencegah maksud jahat Yahudi kepada Islam. Saya yakin bahwa dengan pemikiran dan mentalitas yang tercerahkan, Nabi Muhammad SAW mampu menjauhkan orang-orang Yahudi yang bermaksud menjatuhkan Islam, yang sehingga saat ini masih merupakan kekuatan besar yang memusuhi Islam. Kata Einstein, seperti dikutip dalam buku The Great Story of Muhammad, bahkan penulis keturunan Yahudi bernama Michel Hart menempatkan Rasulullah SAW peringkat pertama dalam bukunya The 100, a ranking of the most influential persons in history. Buku tersebut tentang 100 tokoh yang berpengaruh kuat dalam sejarah kehidupan manusia. Sementara itu, Pangeran Lev Nikolayevich Tolstoy atau bisa disebut sebagai Leo Tolstoy adalah seorang sastrawan Rusia, pembaharu sosial, pasifis, anarkis, Kristen, vegetarian, pemikiran moral, mengaku sebagai salah satu pengagum Nabi Muhammad SAW yang dipilih Allah yang Maha Esa untuk menerima wahyu terakhir melalui tangan, hati, dan akal pikiran sang Nabi. Cukup yang menjadi alasannya bahwa Nabi Muhammad SAW telah memberi petunjuk umatnya kepada cahaya kebenaran menjadi umat manusia yang memihak kepada perdamaian dan ketentraman hidup dan membuka jalan bagi mereka menuju dunia peradaban dan kemajuan. Kota Tolstoy dalam buku yang sama. Nah, itu dia guys, kenapa Albert Einstein tuh kagum pada agama Islam dan Nabi Muhammad SAW. Maka sudah seharusnya kita tidak ada keraguan lagi atas petunjuk yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Nah guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya Ramadan Bayu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nantikan lagi video-video gue berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.